Ya, jadi perkembangan kota itu adalah sebuah proses yang panjang itu ya. Jadi kalau kita mengacu kepada berbagai teori tentang perkembangan kota, itu paling tidak ada dua teori, yaitu teori evolusi dan teori struktural. Kalau teori evolusi itu mengacu kepada sebuah perkembangan, ya, proses berkembang yang sangat panjang, yang sangat lama, maka teori struktural itu mengacu kepada munculnya struktur-struktur tertentu yang ada di dalam kota, ya, sehingga nanti membentuk sebuah sistem yang cukup lengkap, ya. Namun demikian tentu saja teori struktural itu juga tidak bisa dilepaskan dari yang namanya proses. Semua kota terbentuk karena proses. Jadi teori evolusi itu juga mendasarkan pada proses, ya, tetapi proses kalau mengacu pada teori evolusi itu kita melihatnya bahwa kota itu adalah sesuatu yang berkembang secara bertahap mengikuti alur tertentu, ya. Sementara kalau kita melihat kota berdasarkan teori struktural, ya, bahwa kota itu ya berkembang karena mengacu kepada fungsi-fungsi dari apa namanya ruang perkotaan itu yang membentuk satu kesatuan struktur yang saling melengkapi gitu ya, yang terdiri dari bagian-bagian tertentu yang kemudian menyatu menjadi satu kesatuan. Itu teori struktural. Dan biasanya teori struktural ini banyak dibahas, ya, dijadikan landasan berpikir para ahli ilmu sosial, ya, terutama para sosiolog gitu. Itu biasanya mengacu kepada teori struktural. Nah, coba kita lihat kota berdasarkan teori evolusi, ya, yang menganggap bahwa kota itu berkembang melalui proses tertentu secara bertahap, melalui tahapan-tahapan yang cukup jelas gitu ya. Walaupun tentu saja kalau kita mengacu kepada waktunya, ya cukup sulit untuk mengidentifikasi kapan kira-kira tahapan-tahapan itu berlangsung, ya. Ya kita hanya bisa melihat bahwa kota itu ya memang sesuatu yang merupakan hasil dari sebuah proses yang sangat panjang. Nah, teori evolusi ini memang sangat mempengaruhi pandangan ahli perkotaan, terutama yang percaya bahwa sejarah, ya, itu menjadi bagian dari keniscayaan sebagai proses dari perkembangan sebuah kota, gitu. Jadi menurut perspektif evolusioner ini, semua kota itu berkembang eh, yang awalnya dari pedesaan, gitu ya. Jadi semua kota itu ya asal usulnya dari desa yang mengalami perkembangan pada waktu yang cukup lama dan kemudian lama-lama kemudian menjadi kota, gitu ya. Nah, ini yang saya katakan di awal bahwa tidak ada kota yang tiba-tiba terbentuk, ya. Hampir semua kota di berbagai belahan dunia ini ya awalnya dari sebuah kawasan yang dikategorikan sebagai desa. Dan tentu saja antara satu kota dengan kota yang lain itu proses asal usulnya, ya. Asal usulnya itu tentu saja berbeda-beda. Kalau kita mengacu kepada pusat-pusat peradaban lama, ya, seperti di Mesir gitu ya. Ya, Mesir tentu saja sudah berkembang sejak beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Demikian juga dengan Mesopotamia yang ada di Irak misalnya. Wah, itu juga hampir bersamaan dengan Mesir. Kemudian yang lebih mudah lagi misalnya kota-kota di Yunani, ya. Kota-kota di Yunani terbentuk ya setelah kota-kota di Mesir, ya. Walaupun ya mungkin tidak terlalu terpaut lama, tapi berbagai ahli mengatakan
kota-kota di Mesir jauh lebih lama dibandingkan yang ada di Eropa, terutama di Yunani. Kemudian nanti ada kota-kota di Romawi, gitu ya. Nah, kemudian juga muncul di India. Kamera aku tak patah ini kok. Kemudian di Amerika Latin itu juga ada kawasan-kawasan yang berkembang menjadi perkotaan. Nah, desa biasanya dianggap sebagai kawasan, ya, kawasan sosial, kawasan kultural yang bersahaja, yang masih sederhana. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian dengan mengandalkan aspek-aspek yang bersifat agraris, pertanian. Nah, desa-desa semacam inilah yang karena adanya stimulus tertentu, itu kemudian nanti berkembang menjadi kota. Nah, kalau di dalam masyarakat awam memang antara desa dan kota itu ya sesuatu yang berlawanan, dilawankan. Kota sifatnya tradisional, ya, mewakili kebersahajaan, kesederhanaan, sementara kota itu dianggap mewakili masyarakat modern. Walaupun masyarakat modern ini ya tentu saja hasil dari perkembangan masyarakat desa yang bersahaja tadi, yang tradisional tadi. Tapi karena ada stimulus tertentu, maka yang tradisional ini berkembang menjadi modern gitu ya. Dan ini adalah sunatullah, sesuatu yang memang menjadi keniscayaan. Tidak ada kota yang tiba-tiba berkembang pesat gitu ya, tanpa ada sebab-sebab tertentu. Sekali lagi bahwa kota itu berawal dari desa, desa-desa sederhana yang karena ada stimulus tertentu, ada dorongan tertentu, ada pengaruh tertentu, maka perlahan-lahan kawasan sederhana itu berubah menjadi kota modern. Namun demikian, ada juga kota yang bisa berkembang dengan sangat cepat, gitu ya. Kita lihat misalnya sesuatu yang sekarang sedang terjadi di calon ibu kota Nusantara, calon ibu kota negara Indonesia di Kalimantan Timur yang sudah diberi nama IKN. Ini adalah kota yang saya kira akan tumbuh dengan cepat, ya, karena adanya keinginan politik dari pemerintah. Kawasan Pasir Penajam yang semula itu masih dalam bentuk hutan, gitu, dalam waktu yang tidak lama dibabat hutan itu, dan sekarang sedang dalam proses pembangunan menjadi ibu kota negara. Kalau ini sukses, maka IKN adalah salah satu contoh kota yang cepat, gitu ya. Kawasan yang tiba-tiba dibabat, ya ini bukan proses evolusi, tetapi proses revolusi. Jadi revolusi terbentuknya kota. Ya mungkin ini bisa dimasukkan ke dalam satu teori tersendiri juga, ya, teori baru, yaitu teori revolusi. Karena ini salah satu contoh kota yang sedang dibangun dalam waktu yang cepat, gitu ya. Kita lihat misalnya progres IKN dalam 1 tahun terakhir ini ya cukup lumayan cepat, ya, walaupun saya sendiri belum tahu ya seperti apa perkembangan yang ada di sana. Ya, saya hanya membaca dari berbagai berita terkait dengan pembangunan IKN itu. Nah, ini mungkin nanti bisa ditambahkan satu teori lagi yang disebut sebagai teori revolusi terkait dengan perkembangan kota. Ada beberapa kota baru yang memang dibangun dalam waktu cepat. Misalnya kalau di Malaysia, ya, pemindahan ibu kota dari Kuala Lumpur, ya, pusat pemerintahannya kan digeser sedikit ke yang agak selatan kalau tidak salah, yang namanya Putrajaya, ya. Ini ibu kota baru, tetapi memang berdekatan, agak berbeda dengan
Kalimantan ini yang cukup jauh dari Jakarta ya. Kemudian di mana namanya di Burma ya, di Myanmar itu juga ibu kota negaranya cukup baru yang merupakan pindahan dari mana itu ya, Rangun ya, kota Myanmar itu yang baru itu yang namanya Naypyidaw. Naypyidaw ini ibu kota yang atau disebut sebagai Naypyidaw mungkin kalau cara penyebutannya ya. Ini kota yang baru yang dibuka oleh pemerintah Myanmar itu. Nah, secara umum teori evolusi ini ya yang kemudian oleh banyak banyak ahli banyak dipakai untuk melihat perkembangan kota secara umum ini seperti ini ya. Prinsipnya ada 3, bahwa yang pertama setiap desa akan berkembang menjadi kota. Setiap desa akan berkembang menjadi kota melalui tahapan-tahapan tertentu ya. Nah, kota pun itu juga akan berkembang ke tahapan berikutnya melalui tahapan-tahapan tertentu pula. Kita bisa lihat misalnya banyak sekali sebenarnya kota-kota atau desa-desa di Jawa ini yang pelan-pelan memperlihatkan ciri sebagai kota. Mungkin di dekat kita itu juga banyak sebenarnya kawasan-kawasan yang secara perlahan-lahan itu berkembang menjadi sebuah wilayah yang itu memperlihatkan ciri sebagai sebuah kota. Misalnya jumlah pemukimannya yang jauh lebih rapat dibandingkan dengan pemukiman di pedesaan. Kemudian berbagai fasilitas perdagangan, industri, jasa, ya itu mulai bermunculan di kawasan tersebut. Kemudian kalau kita lihat dari aspek sosial misalnya, orang-orang yang tinggal di kawasan itu juga mulai bersifat heterogen dari yang semula homogen, ya. Nah, perlahan-lahan kawasan ini akan berkembang. Banyak kota-kota kecamatan atau tempat-tempat di mana desa tersebut itu memiliki kantor kecamatan atau menjadi kedudukan kantor kecamatan, itu lama-lama akan berkembang menjadi sebuah kota kecil. Ya, sebagai contoh misalnya, asal-usul saya itu tinggal di sebuah desa. Desa itu namanya Desa Karangsari, yang jaraknya dari ibu kota kabupaten itu sekitar 25 km. Nah, tidak jauh dari tempat saya ada pasar, namanya Pasar Manis atau ya mungkin Pasar Legi, karena dulu pasarannya setiap pasaran Legi atau Manis itu. Dulu kawasan itu sepi, hanya memang ada pasar itu hanya buka 5 hari sekali. Tetapi lama kelamaan kawasan pasar itu mulai berkembang. Saya ingat betul dan saya mengikuti hampir dari waktu ke waktu tentang perkembangan di pasar itu. Awalnya penjual itu hanya terkonsentrasi di pasar, di dalam pasar. Tapi karena pasar itu penuh, lama-kelamaan ada orang membangun toko ya di luar pasar, tepatnya di tepi jalan utama pasar itu. Dan dari hari ke hari jumlah toko itu semakin banyak. Dan beberapa tahun kemudian kantor kecamatan pindah ke dekat pasar itu, dan yang sebelumnya ada sekolah SMP pindah ke dekat pasar itu. Dan lama-kelamaan kawasan pasar itu berkembang menjadi sebuah kota kecil, ya,
yang itu sudah agak berbeda dengan ciri sebuah desa. Coba kemudian jalan utama di dekat pasar itu memanjang sampai ke barat, sampai ke dekat rumah saya, itu kemudian muncul berbagai fasilitas perkotaan ya, ada fasilitas perbankan, kemudian ada eh, toko bahan bangunan, ada bank itu ada mungkin ada 3 atau berapa itu ya perbankan yang ada di situ. Juga ada apa namanya kantor dinas pendidikan, kemudian ada dealer sepeda motor, kemudian terakhir-terakhir ini muncul minimarket seperti, mohon maaf saya menyebutkan nama itu ya, Alfamart misalnya, ada toko emas, dan banyak fasilitas yang itu mencirikan sebuah kota kecil ya. Nah, itu adalah proses dari desa kemudian berkembang menjadi sebuah kota kecil, small town gitu ya. Dan belum dan tidak mungkin suatu saat kawasan desa saya juga akan berkembang menjadi lebih ramai lagi, menjadi kota yang mungkin lebih besar. Gitu ya. Itu yang pertama, bahwa setiap desa akan berkembang menjadi kota, kota kecil mungkin awalnya, dan kota itu pun akan berkembang ke tahapan berikutnya. Nah, tentu saja yang kedua itu kebalikannya, bahwa setiap kota merupakan hasil perkembangan dari suatu desa. Tidak ada sebuah kota yang jatuh dari langit gitu ya, tiba-tiba rame gitu, dan seperti kota Tiban misalnya, seperti kepercayaan kita tentang Masjid Tiban misalnya ya, karena proses pembangunannya itu yang diam-diam, ketika dibuka, wah, kemudian muncul Masjid Tiban ya. Ya, itu muncul cerita-cerita yang aneh-aneh gitu ya terkait dengan itu. Karena memang masyarakat kita ya gampang dikelabui dengan cerita-cerita semacam itu. Nah, kemudian prinsip yang ketiga, tahapan perkembangan kota itu bersifat linear. Linear itu artinya dari satu titik ke titik tertentu yang seperti garis lurus gitu ya. Seperti garis lurus atau mungkin spiral gitu. Berkembang secara bertahap, linear itu. Terus perlahan-lahan gitu ya. Kalau bentuknya linear ya memutar terus sampai nanti ke titik tertentu ya kota itu, tapi terus berputar lagi, dari kota itu akan berkembang menjadi sesuatu yang kompleks. Nah, selain linear bersifat universal, artinya bahwa semua kota itu yang memiliki prinsip semacam itu, baik di Indonesia, di Amerika, di Afrika, dimanapun kota itu mengalami perkembangannya sifatnya linear itu, kecuali ada sesuatu yang tiba-tiba menghentikan ya, sehingga perkembangan linear itu terhenti. Sebagai contoh misalnya sebuah kota di Uni Soviet ya, yang dulu ada kebocoran kebocoran uranium. Mungkin kalian ada yang tahu kota apa itu? Pripyat, Bapak namanya. Apa? Pripyat. Oh, Pripyat. bukan. Yang satu lagi yang di Ukraina. Yang Chernobyl itu kan, Bapak? Nah, Atau Chernobyl. Ya. Iya, itu kota Pripyat, Bapak namanya. Ya, kota itu tapi dulu terkenalnya bukan itu ya. Ada filmnya. Eh, di mana saya kok lupa itu. Di Ukraina ya, Chernobyl itu. Nah, itu adalah contoh kota yang terhenti karena adanya kecelakaan reaktor nuklir itu tadi, sehingga kota itu dikosongkan, semua orang suruh keluar dari kawasan reaktor nuklir itu karena terjadi terjadi proses kimiawi yang kemudian bisa merusak dan menyebabkan janin-janin yang dikandung itu mengalami cacat karena dampak dari adanya radiasi yang sangat tinggi. Itu ada filmnya, mungkin kalian bisa nonton itu film itu.
Chernobyl itu. Judulnya Chernobyl film itu. Nah, ini contoh. Atau ada juga kota yang tiba-tiba melambat karena faktor tertentu. Contoh yang paling dekat dengan kita, mungkin dari kalian ada yang tinggal di Sidoarjo, ada yang tinggal di Porong, ada enggak yang kalian tinggal di Porong? Nah, Porong itu adalah contoh sebuah kota yang mengalami titik balik gitu ya. Yang kota itu sedang berkembang cukup dinamis begitu ya, karena ini kota di perbatasan antara Sidoarjo dengan Pasuruan begitu ya. Kota ini mengalami perkembangan yang sangat bagus sebenarnya, tapi tiba-tiba pada tahun 2006 itu terjadi semburan lumpur lapindo di utaranya Porong itu, masuk Kecamatan Tanggulangin sebenarnya. Saya salah satu korban dari dari kasus itu. Dan setelah terjadi ledakan lumpur lapindo itu, perlahan-lahan kawasan di utara Porong itu yang berdekatan dengan Porong itu tenggelam. Satu persatu desa menjadi hilang karena tertimbun lumpur. Dan kota Porong memang tidak tertimbun lumpur, tetapi terdampak dengan semakin banyaknya orang yang meninggalkan kawasan yang terkena lumpur itu. Akibatnya Porong itu pelan-pelan menjadi kota yang sangat sepi. Bahkan pernah sepi sekali Porong itu. Ketika proses lumpur itu masih terus keluar. Dan kita lihat sekarang misalnya ya Porong betul-betul tinggal sedikit saja aktivitas ekonomi yang ada di sana. Banyak kantor yang kemudian juga tutup gitu. Banyak toko juga tutup gitu. Sehingga akhirnya Porong itu stagnan. Tidak lagi menjadi kota yang dinamis seperti sebelumnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana sebuah bencana alam itu ternyata bisa menghentikan perkembangan sebuah kota. Ya walaupun Porong ini tidak seperti Chernobyl. Kota apa tadi disebut yang Chernobyl itu? Saya lupa. Yang di Ukraina itu. Tadi siapa yang Pripyat, menyebut? Bapak. Pripyat. Pripyat ya. Ya, Nah, Pripyat. Pripyat. Nah, ini kalau Pripyat betul-betul ditinggalkan, tapi Porong masih ada. Beberapa aktivitas ekonomi masih ada dan pasar itu dipindah, walaupun pasar itu ya kemudian aktivitasnya tidak lagi bisa 100% seperti kondisi ketika Porong sebelum ada letusan lumpur lapindo ya. Ini menarik kasus di Porong ini. Ini adalah kasus di mana kota itu kemudian mengalami perlambatan perkembangan gitu ya, karena adanya bencana alam itu tadi. Nah ini contohnya misalnya, ini adalah sebuah peta yang menggambarkan mengenai perkembangan sebuah wilayah. Nah ini misalnya yang kiri atas ini memperlihatkan kawasan-kawasan pemukiman yang masih belum terlalu penuh ya, belum terlalu kompleks. Tapi kemudian berkembang menjadi lebih kompleks dan meluas, dan di titik-titik hitam ini, titik-titik yang rapat itu memperlihatkan kepadatan yang jauh lebih padat dibandingkan dengan yang warnanya lebih terang. Itu. Nah kemudian yang kiri bawah ini kawasan sudah meluas, jumlah jalan itu juga sudah bertambah banyak, dan kita dilihatkan sebuah warna yang gelap yang semakin banyak, semakin luas warna gelap itu. Yang ini memperlihatkan kota yang sudah sedemikian padat, gitu. Dan sudah jauh lebih luas, mungkin sudah 3 kali lipat dari titik pertama, dari peta pertama yang memperlihatkan kondisi yang masih belum terlalu rapat.
Nah, kemudian di kanan bawah kita lihat kota sudah sangat luas dan kepadatan itu hampir semuanya itu tinggi, dan kemudian kita lihat jumlah jalan itu juga menjadi jauh lebih banyak. Karena tentu saja perkembangan kota itu tentu saja akan diikuti dengan jumlah alat transportasi yang juga semakin banyak. Jadi semakin banyak orang tinggal di kota, maka akan semakin banyak pula orang membutuhkan alat transportasi untuk keperluan mobilitas mereka. Nah, dengan demikian jumlah jalan itu menjadi sangat banyak gitu. Silang menyilang di kota itu. Nah, ada beberapa skripsi yang menurut saya cukup menarik ya. Saya membimbing beberapa skripsi yang menggambarkan mengenai perkembangan sebuah kota ya yang berawal dari desa. Ada satu skripsi yang dikerjakan kakak kelas kalian dari dari Nganjuk, Kertosono. Dia menulis perkembangan kota Kertosono. Ini cukup menarik karena anak ini menulis mengenai perkembangan Kertosono yang awalnya dari sebuah desa kecil di tepi sungai. Lama-kelamaan desa itu sempat dijadikan ibu kota kabupaten, ada kekuasaan bupati di sana. Tapi kemudian bupati itu pindah ke kawasan Nganjuk yang sekarang itu. Sehingga kota Kertosono ini perkembangannya nanti tidak lagi dipengaruhi oleh pusat pemerintahan, tetapi oleh aktivitas ekonomi yang lain gitu ya, pasar dan lain sebagainya. Ya, tetapi Kertosono ini karena tidak dijadikan ibu kota pemerintahan, perkembangannya tidak secepat kota Nganjuk yang itu dijadikan pusat pemerintahan. Tetapi cukup menarik karena di sini kemudian ada aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan dugaan saya misalnya stasiun kereta api yang merupakan persilangan antara Nganjuk, Kertosono, Surabaya, dan Nganjuk, Kertosono sampai ke selatan ke mana namanya Kediri, Blitar itu ya. Nah, sehingga karena dijadikan tempat pemerintahan kereta api, ya kawasan itu masih cukup dinamis walaupun tidak dijadikan ibu kota kabupaten, gitu ya. Nah, ada satu buku yang cukup menarik yang menjelaskan mengenai teori evolusi sebuah kota. Ini buku yang ditulis oleh Egon Berkel gitu ya, seorang sosiolog, judulnya Urban Sociology. Nah, Berkel ini mengemukakan tahapan perkembangan wilayah menjadi sebuah kota ya, dari yang awalnya desa. Mohon maaf, ini ada suara guntur ya, suara geledek yang cukup keras. Nah, kalau mengacu kepada bukunya Berkel ini, ya, kota itu berkembang semacam ini. Dari sebuah titik yang namanya village, ya, desa. Ya, village ini kalau di kita itu desa. Dari village ini berkembang menjadi town, kota kecil. Mungkin kalau di tempat kita itu ya setara dengan kota-kota Kautanan misalnya ya. Misalnya studi yang dilakukan oleh Clifford Geertz itu di Pare itu ya, yang disamarkan menjadi kota Mojokuto. Mojokuto atau Pare itu ya bisa disetarakan dengan ini, town ini, kota kecil. Atau seperti yang tadi saya ceritakan mengenai Kertosono, itu bisa disetarakan dengan town. Atau ada lagi juga mahasiswa kelas kalian yang menulis tentang kota Lawang. Ya, Lawang itu juga bisa disetarakan dengan town. Kota-kota kecil yang yang cukup ramai begitu, yang berada di atasnya village, di atasnya desa. Ya. Nah, town ini berkembang menjadi city, jadi kota yang cukup besar. Ya. Nah, city ini ya bisa dikatakan mungkin kota-kota kabupaten gitu ya. Itu city, ibu kota kabupaten.
Nah, kemudian ada metropolis. Nah, metropolis ini kota yang lebih kompleks, yang apa namanya lebih luas, lebih besar, dengan berbagai fasilitas yang jauh lebih lengkap dibandingkan city. Gitu. Nah, itu metropolis. Nah, ini paling tidak ada 4 tahapan perkembangan kota menurut Egon Bergel ini, ya, dalam bukunya Urban Sociology ini. Nah, apa kategori atau definisi dari masing-masing ini, masing-masing kategori, ya. Nah, yang pertama itu village, ya. Village kalau di tempat kita itu ya desa, kampung, kawasan-kawasan yang apa namanya masih ditandai dengan aktivitas agraris, ya, yang basis ekonominya itu lebih berdasar kepada tanah, gitu. Nah, pada umumnya village ini diartikan sebagai tempat bermukim atau pemukiman para petani, yaitu orang-orang yang secara umum, ya, orang-orang yang profesinya itu sebagai penggarap tanah, yang dalam kehidupan sehari-hari mereka aktivitas mereka itu ya di ladang-ladang itu, di kebun-kebun, di tempat-tempat yang menghasilkan apa namanya komoditas pertanian itu. Nah, di sebagian besar Indonesia ya pedesaan itu ada di mana-mana. Itu yang namanya desa itu mayoritas, ya, kalau di Indonesia ya desa sebuah kawasan yang kemudian dijadikan kategori administrasi. Sehingga di Indonesia itu setelah kabupaten, kecamatan itu ada desa, ya. Nah, kalau yang village ini kan sebenarnya lebih mengacu kepada suasana geografis, ya. Kawasan-kawasan yang banyak tanamannya, yang apa sebagian besar apa namanya sebagian besar warganya itu mengandalkan penggarapan lahan untuk kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, biasanya village, ya, ini tentu saja menurut pengamatan Bergel, ya, apa sosiolog Bergel. Menurut Bergel ini village ini biasanya otonom secara ekonomi, tidak tergantung atau tidak mendominasi, tidak saling mendominasi dengan village yang lain. Masing-masing biasanya punya kemandirian terkait dengan pemenuhan pangan biasanya. Karena village ini biasanya ditandai dengan itu tadi, apa namanya, kawasan-kawasan pertanian yang luas, gitu ya, yang itu bisa menghidupi apa namanya penduduk setempat. Ini mungkin kalau zaman dulu ya desa-desa di Jawa sebenarnya pada masa mungkin pada abad 19, ya, sampai awal abad ke-20 sebenarnya masih mencirikan yang semacam ini. Yaitu desa-desa yang masih mandiri, ya. Pertaniannya masih bisa untuk kepentingan masyarakat setempat. Tidak harus membeli kebutuhan yang lain. Karena desa-desa yang subur itu sebenarnya ya dia bisa untuk memenuhi kebutuhan apa namanya masyarakatnya secara mandiri ini. Nah, tetapi dalam perkembangannya kemudian muncul saling ketergantungan karena secara umum masyarakat itu membutuhkan berbagai barang yang ternyata tidak bisa atau tidak ada di desa tersebut, ya. Nah, sehingga kemudian saling membutuhkan dengan yang lain. Mungkin ada desa-desa yang apa memiliki kawasan persawahan yang luas. Tetapi ada juga desa sebelahnya, dia nampaknya tidak punya sawah, tetapi hanya mengandalkan ladang. Maka dua desa itu harus saling tukar-menukar komoditasnya itu, supaya bisa kebutuhan terkait dengan komoditas itu bisa terpenuhi. Nah, ketika desa itu semakin kompleks, begitu ya,
bahkan kemudian ada intervensi dari perkotaan, maka justru kita tidak bisa melihat lagi sebuah desa yang benar-benar otonom. Desa itu kemudian ya saling melengkapi, bahkan bukan hanya desa ya, desa dengan kota, ya, kota juga kemudian tergantung dengan desa gitu. Itu sekarang menjadi tidak terlalu jelas otonomi dari desa itu ya, kecuali aspek administrasi. Tapi aspek-aspek ekonomi, bahkan aspek-aspek sosial, ya memang tidak saling mendominasi, tetapi biasanya saling berbagi antara satu desa dengan desa yang lain terkait dengan barang-barang yang mereka butuhkan itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya menurut Berkel, town, ya kota kecil. Mungkin kalian bisa membayangkan misalnya sebuah kota yang ya kota-kota kecil yang ada di apa namanya, atau mungkin kalian juga ada yang tinggal di kota kecil itu, misalnya Trawas itu ya. Trawas itu ya berkembang menjadi kota kecil yang basisnya adalah pariwisata misalnya. Atau kalau kita lihat yang mungkin ke barat ini ya, Mojoagung misalnya, itu ya berkembang menjadi kota kecil, dan hampir semua ibu kota kecamatan sekarang itu berkembang menjadi kota kecil yang bisa dikatakan sebagai town ini ya. Nah, nah town ini biasanya dicirikan dengan dominasi mereka terhadap lingkungan sekitar yang masih bercirikan desa dalam beberapa hal. Artinya berbagai, terutama aspek ekonomi itu. Ya. Jadi ada sesuatu yang diproduksi di tahun ini yang kemudian mengintervensi ya, kawasan-kawasan pedesaan itu. Demikian juga dengan misalnya perluasan pemukiman. Perluasan pemukiman di tahun ini itu biasanya juga akan mendesak kawasan-kawasan pedesaan di sekitarnya. Ketika rumah-rumah di kawasan tahun ini semakin padat, maka orang kemudian membangun rumah di kawasan-kawasan desa di kanan kiri tahun itu. Sehingga lama-kelamaan kawasan yang awalnya village berubah menjadi town ini ya mengintervensi village-village yang ada di sekitarnya, dan kemudian town ini menjadi lebih besar. Kota ini akan menjadi bertambah lebar. Ada banyak kasus-kasus administrasi tentang peningkatan kawasan, peningkatan daerah menjadi kabupaten. Di Sumatera itu cukup banyak muncul kabupaten-kabupaten baru yang ibu kotanya awalnya sebuah desa kecil sebenarnya, sebuah desa yang ya memang cukup ramai, kemudian dipilih sebagai ibu kota kabupaten baru itu. Ya, dengan demikian maka kawasan desa itu ya pelan-pelan akan berubah menjadi town, dan kemudian nanti akan berubah menjadi kota yang cukup besar atau yang dikategorikan sebagai city tadi. Nah, ada beberapa karakteristik dari town ya. Ini. Pertama, biasanya mendominasi desa atau mendominasi kawasan-kawasan di sekitar ya. Ya, dominasi ini macam-macam. Ada dominasi ekonomi, dominasi sosial, di mana mungkin masyarakatnya yang memiliki kepandaian-kepandaian tertentu ya kemudian akan mendesak eksistensi itu ya masyarakat yang ada di desa sekitarnya. Kalau ekonomi malah sangat kentara, jadi misalnya berbagai barang yang diproduksi di tahun itu kemudian mengalir ke kawasan-kawasan desa sekitar, kemudian mengalirkan balik uang dari desa sekitar itu untuk balik ke tahun ini. Kemudian yang kedua, biasanya yang disebut sebagai tahun ini memiliki masyarakat yang homogenitasnya itu masih menyerupai desa. Artinya walaupun ini di satu sisi sudah memiliki ciri-ciri sebagai sebuah kota, tetapi masyarakatnya itu sebagian besar itu masih homogen. Masih kalau dari aspek etnis misalnya ya
misalnya orang Jawa semua, atau yang misalnya di Sumatera itu ya Sumatera semua. Nah, kemudian dari aspek apa namanya profesi, nah itu sebagian besar misalnya masih berprofesi sebagai petani, ya atau mungkin ada profesi lain tetapi belum terlalu banyak gitu ya. Mungkin hanya 3-4 jenis profesi misalnya. Belum benar-benar seperti di kota yang jenis profesinya itu sudah sangat kompleks gitu ya. Nah, ini yang kedua. Jadi dari aspek etnis dan profesi juga yang lain-lain itu masih dikatakan homogen gitu ya, belum terlalu kompleks. Kemudian yang ketiga, pengawasan sosialnya itu biasanya masih ketat, ya. Misalnya ini contoh di foto ini. Kalian mungkin pernah baca ya pengumuman semacam ini. Tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Ya. Ini adalah contoh dari pengawasan sosial yang ketat dan ini biasanya di desa-desa. Di kota nggak ada mungkin apa namanya ada tulisan semacam ini tamu wajib lapor. Mengapa? Orang kota ini kan sangat terbuka. Siapapun boleh masuk kota. Nah, kalau misalnya tamu wajib lapor, bagaimana dengan orang yang nanti menginap di hotel misalnya, yang itu ada di kota? Nah, ini akan membingungkan ini kalau ada tulisan semacam ini. Tetapi di desa tulisan-tulisan semacam ini cukup banyak, ya. Ini adalah bagian dari kontrol sosial. Nah, kontrol sosial lain misalnya kalau kalian malam minggu, ya mohon maaf ini hanya sekedar cerita. Yang cowok misalnya main ke tempat temannya yang cewek. Maka begitu masuk jam 10 misalnya, mungkin orang tua si cewek itu akan dalam tanda kutip ya mempersilahkan kalian pulang gitu ya. Karena dianggap tidak etis kalau sampai malam itu. Kalau sampai jam 12 malam kalian bertamu ke tempat orang lain di desa itu, di tempat lawan jenis misalnya ya bisa didatangi hansip, ya kemudian diusir. Nah ini pengawasan sosial dan banyak sekali pengawasan sosial yang biasanya muncul di desa. Misalnya kadang kita memakai baju yang aneh gitu ya, ya mungkin akan ditegur oleh orang lain. Misalnya pakai baju yang ya mohon maaf ini yang memperlihatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang itu dianggap tidak tidak etis misalnya, ya pasti akan dapat teguran atau ada sanksi-sanksi sosial. Kerja bakti misalnya, kerja bakti ini ciri khas pedesaan. Di kota itu jarang sekali ada yang namanya kerja bakti. Karena di kota itu ya bayar tukang, ya, pemerintah kotanya itu juga sudah apa namanya sudah ada tenaga khusus yang mengerjakan hal semacam itu. Nah, kalau di desa ada kerja bakti, kalian tidak ikut kerja bakti, maka akan ditegur oleh ketua RT misalnya ya. Ya ini adalah sistem sosial, pengawasan sosial gitu ya terhadap perilaku kita. Dan itu biasanya masih berada di kota-kota kecil itu apa namanya pengawasan sosial itu masih cukup ketat. Teguran-teguran, kemudian diberlakukannya etika-etika tertentu misalnya ya atau hukuman-hukuman sosial tertentu itu masih ada. Nah, kemudian yang keempat, di tahun itu biasanya masih kurang kesempatan-kesempatan yang tersedia. Sebagai contoh misalnya untuk akses pekerjaan itu biasanya belum banyak. Ya, jadi kalau kalian tinggal di kota kecil akan kesulitan untuk bisa mencari pekerjaan dibandingkan dengan di kota besar. Demikian juga kesempatan yang lain misalnya mengakses pendidikan yang ada mungkin hanya pendidikan rendah dan menengah, tapi pendidikan tinggi tidak ada. Kemudian sistem transportasinya itu juga masih cukup cukup rendah ya dibandingkan di kota besar. Artinya secara umum
berbagai kesempatan yang ada di kesempatan-kesempatan yang tersedia di kota-kota yang kategorinya tahun ini masih cukup minim. Nah, dengan demikian, kalau kalian itu mengamati ada sebuah kawasan masih semacam ini, ya kawasan ini memang tidak desa tetapi juga tidak kota, maka kalau cirinya semacam ini ya bisa disebut sebagai town atau kota kecil gitu ya, dengan teori ini. Nah, kemudian berikutnya adalah city, sebuah kota yang kategorinya lebih besar ya dibandingkan dengan town ini, yang oleh Bergerl ini dikategorikan sebagai kota besar ya. Mungkin kalau di secara administrasi itu ya kota-kota yang ditetapkan sebagai kota madya itu ya. Atau setara kota kabupaten tetapi memang sudah cukup ramai ya. Yang dipenuhi dengan pemukiman-pemukiman yang mendominasi kawasan di kawasan itu. Nah, mendominasi itu artinya ya pemukiman itu dan fasilitas-fasilitas perkotaan itu lebih dominan, lebih banyak dibandingkan misalnya fasilitas-fasilitas yang khas pedesaan. Misalnya lahan pertanian, itu tentu saja kalau di kawasan yang namanya city ini jelas kecil sekali ya dibandingkan dengan town atau bahkan village. Nah, karena apa? Sebagian besar kawasan itu memang diperuntukkan untuk kepentingan perkotaan. Dalam arti ya pemukiman, perkantoran, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Orang tidak lagi memikirkan aspek-aspek yang terkait dengan hal-hal yang bersifat agraris. Untuk bertani, menanam misalnya itu tidak diutamakan di kawasan-kawasan yang disebut sebagai city ini. Dan Bergerl ini mencirikan city ini semacam ini. Jadi yang pertama, tentu saja city ini memiliki perbedaan dengan town yang bersifat gradual. Perbedaannya cukup mencolok gitu ya. Misalnya dari jumlah penduduk itu tentu saja city menjadi lebih banyak. Kemudian fasilitas perkotaannya city jelas lebih banyak. Aktivitas yang berkaitan dengan jasa, perdagangan, industri itu juga jauh lebih banyak. Nah, akibatnya karena berbagai aktivitas di sana dan manusia di sana itu lebih banyak, maka city ini lebih kompleks dibandingkan town. Ya, kompleksitas city ini ya menyeluruh, bukan hanya aspek-aspek yang terkait misalnya ekonomi saja itu ya. Tetapi kompleksitas ini hampir semuanya itu kompleks. Ya, aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas politik misalnya ya. Nah, city ini ya bisa dikatakan kota-kota yang secara administratif misalnya ditetapkan sebagai kota madya atau kota, ada pemerintah kota. Nah, pemerintah kota ini kan ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, yang besar ini ya misalnya ibu kota provinsi yang ada di Jawa hampir semuanya itu kota besar. City tapi besar, itu mungkin kategorinya metropolis. Tapi ada yang lebih kecil. Kota Malang misalnya mungkin ini lebih bersifat city. Ya, juga kota-kota kabupaten, ibu kota kabupaten. Nah, kemudian yang ketiga memiliki tingkat diferensiasi yang tinggi. Diferensiasi itu hanya perbedaan-perbedaan yang mencolok. Misalnya terkait dengan kesejahteraan. Ada orang yang warga kota yang kesejahteraannya sangat rendah, tetapi ada warga kota yang sangat makmur, gitu ya. Ini terjadi di city ini. Ini berbeda dengan di desa yang diferensiasinya itu biasanya atau perbedaannya itu biasanya tidak terlalu mencolok. Antara yang kaya dengan yang miskin itu tidak terlalu mencolok, tetapi di kota ini sangat mencolok. Ada orang yang
memiliki akses kemana-mana mudah, memiliki alat transportasi yang gampang, tetapi ada yang tidak. Gitu ya. Dan itu biasanya sangat mencolok semacam itu. Nah, kita lihat aja di Surabaya. Ada tukang becak, tapi di satu sisi ada direktur-direktur perusahaan yang gajinya luar biasa. Ya, kemudian misalnya dari fasilitas, ada orang-orang yang tidak bisa mengakses fasilitas yang lebih baik, tapi ada orang-orang yang kelebihan fasilitas, gitu ya. Ini contoh dari diferensiasi atau perbedaan-perbedaan yang mencolok yang terjadi di kota yang dikategorikan sebagai city ini. Nah, kemudian yang keempat, city ini merupakan cerminan paling lengkap dari konsentrasi manusia dalam suatu ruang. Artinya ruang city ini, sebuah kota yang besar, itu terkonsentrasi jumlah penduduk yang sangat besar. Kota-kota besar di Indonesia itu memiliki penduduk lebih dari 1 juta. Surabaya bahkan penduduknya mungkin lebih dari 3 juta. Ya. Jakarta itu ada 12 juta di sana. Kemudian kota Semarang mungkin berkisar antara 1 juta sampai 2 juta. Medan misalnya bisa 1 juta. Nah, ini contoh betapa konsentrasi penduduk di kota-kota itu sangat besar, gitu. Yang menunjukkan bahwa city itu menjadi orientasi dari masyarakat yang ada di sekitar. Dari orang-orang desa yang mengandalkan atau menginginkan perubahan nasib, dia akan berangkat ke city sebagai melakukan urbanisasi, sebagai kelompok-kelompok urbanis yang berpindah baik secara musiman maupun secara permanen, gitu ya, untuk tinggal di kota dalam rangka untuk mendapatkan keinginan-keinginan tertentu, ya, yang tidak didapatkan kalau mereka itu hanya tinggal di desa. Nah, ini contoh. Nah, kemudian yang keempat, ya, kategori terakhir dari Berkeley itu adalah metropolis. Mohon maaf, sebentar. Ya, metropolis. Metro ini artinya hidup, polis itu kota. Ya. Jadi yang disebut sebagai metropolis itu adalah kota yang dikatakan hidup sepanjang waktu. Ya, yang terus-menerus 24 jam ada aktivitas gitu. Ya, biasanya untuk mempermudah yang disebut sebagai metropolis itu mengacu kepada jumlah penduduk. Jadi kota-kota yang jumlah penduduknya itu lebih dari 1 juta itu dikategorikan sebagai metropolis. Dan di Indonesia cukup banyak kota-kota yang penduduknya lebih dari 1 juta. Ya. Surabaya itu 3 juta, bahkan kalau siang mungkin bisa melonjak menjadi 5 juta. Terus Semarang, saya kira juga lebih dari 1 juta. Bandung, Jakarta apalagi. Kalau Jakarta mungkin bukan metropolis lagi, tetapi sudah megalopolis, kota yang maha besar, gitu ya, yang sangat besar. Gitu ya. Tetapi batasan ini ya menjadi samar, gitu ya. Karena apa? Banyak kota yang memiliki penduduk lebih dari 1 juta. Tetapi banyak yang kota-kota tersebut tidak memiliki kualitas sebagai metropolis, sebagai urban. Ya, ya saya kira kalau sekarang berbagai pemerintah kota di Indonesia berusaha untuk memperbaiki fasilitas, kualitas, gitu ya, di perkotaan. Tapi banyak juga kota-kota yang secara umum ya tidak terlalu memadai, gitu ya, sebagai sebuah kota besar. Ya. Nah, oleh karena itu kemudian ada batasan lain, ada definisi lain, bahwa yang disebut sebagai metropolis itu adalah kota-kota yang
yang memiliki arti internasional. Artinya apa? Bahwa kota itu menjadi bagian dari jaringan internasional, ya, metropolis itu. Nah, kalau semacam ini kan ya tidak, akhirnya tidak seluruh kota. Ada kota-kota yang tidak menjadi bagian dari jaringan kota internasional. Seperti misalnya kota-kota di luar Jawa ya banyak yang tidak memiliki atau tidak menjadi bagian dari atau tidak memiliki arti secara internasional. Kota Palu misalnya di Sulawesi, apa namanya, di sana di Palu itu di Sulawesi apa ya? Barat, agak di utara sana itu. Ya, antara Sulawesi di utaranya Sulawesi Selatan. Nah, itu Palu misalnya. Itu ya itu ibu kota provinsi tetapi tidak memiliki tidak memiliki arti secara internasional, ya. Itu Sulawesi Tengah, ya, Palu itu ibu kota Sulawesi Tengah di sana. Atau kota Kendari yang merupakan ibu kota Sulawesi Tenggara misalnya. Ya, itu ibu kota provinsi, ya, tetapi tidak bisa dikategorikan sebagai metropolis karena itu tadi mungkin arti internasionalnya itu tidak terlalu tinggi itu, ya. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini secara umum ya saya katakan bahwa di Indonesia yang kota-kota yang dianggap sebagai metropolis itu ya Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya gitu ya. Ya, ibu kota provinsi yang ada di Jawa. Kalau di luar Jawa mungkin Medan, atau setelah Medan ada Makassar misalnya, karena cukup besar ya dan ramai itu kota-kota tersebut. Yang lain ya bisa dikategorikan sebagai city, kota yang yang besar tetapi tidak besar sekali. Ya. Nah, ini misalnya ya, ini contoh, ada Bandung, Surabaya, terus kemudian Semarang, Jakarta gitu ya. Ini metropolis. Nah, kemudian ada sosiolog lain, Lewis Mumford gitu ya, dari Amerika Serikat ya. Dalam bukunya yang berjudul The City in History, ya, ini juga mirip. Dia mengajukan apa namanya sebuah teori mengenai perkembangan kota seperti yang diajukan oleh Berkel. Mirip sekali, ya, mirip sekali. Nah, ini mirip dengan Berkel. Nah, seperti apa teori yang diajukan oleh Lewis Mumford ini? Nah, nampaknya Lewis Mumford ini mempelajari atau mengajukan teori perkembangan kota dengan mengacu pada sejarah kota-kota di Yunani, di Eropa Barat, di Yunani dan sekitarnya, ya, di Eropa Barat dan Eropa Selatan gitu ya, ya Yunani, Romawi, gitu ya. Nah, pertama Mumford mengatakan bahwa kota itu awalnya adalah eupolis. Eupolis ini ya kalau di dalam teorinya Berkel itu sejajar dengan village, ya, yaitu embrio kota, merupakan desa-desa pertanian, ya, yang basisnya adalah agraris itu. Nah, menurut Mumford ini desa pertanian adalah prototip dari kota atau ya awal ya, yang mengawali sebuah kota itu adalah desa-desa pertanian ini.
Mengapa harus desa pertanian? Ya karena eh, salah satu kota, ya salah satu ciri dari kota itu adalah nantinya adanya surplus pangan. Kalau misalnya kawasan-kawasan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya, maka akan sulit berkembang menjadi sebuah kota. Ya, kalian mungkin ada yang pernah jalan-jalan ke mana namanya Timur Tengah, ya. Jadi di Timur Tengah itu kota itu hanya terkonsentrasi di titik-titik tertentu, ya, yang di sana memang ada surplus pangan gitu ya, walaupun pangan itu mungkin dipenuhi dari tempat yang lain, tetapi di sana ada dinamika yang bisa mendatangkan uang. Tapi kawasan-kawasan yang tidak ada aktivitas menonjol yang bisa eh, menghasilkan uang, ya, menghasilkan surplus, ya, menghasilkan modal, kota itu tidak berkembang. Gitu. Jadi saya pernah ke kawasan Badar, ya. Badar ini sebuah tempat yang cukup jauh gitu ya. Dari Madinah itu cukup jauh. Nah, Badar ini saya lihat sepi sekali. Ya memang ada orang berkunjung ke situ sekedar untuk melihat tempat itu sebagai tempat bersejarah pada zaman Nabi. Tetapi tidak ada aktivitas yang cukup menonjol untuk agar orang misalnya berbelanja di situ gitu ya. Sehingga kawasan ini ya cukup sepi gitu. Tidak berkembang menjadi kota besar seperti Madinah misalnya. Ya Madinah menjadi sangat besar karena ada aktivitas orang beribadah di sana ya, di Masjid Nabawi. Dan orang dari berbagai negara itu membawa duit yang banyak untuk berbelanja di situ, makan di situ, dan lain sebagainya. Sehingga kota Madinah menjadi kota yang sangat makmur. Walaupun ya, kalau zaman dulu mungkin air juga tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi dengan adanya orang yang dari berbagai negara datang ke sana dan tentu saja orang-orang ini membawa uang dalam jumlah yang banyak, maka kota Madinah itu menjadi kota yang sangat makmur. Sehari mungkin berapa miliar real ya yang berputar di kawasan itu. Apalagi kalau kita lihat Mekah ya, kota yang jutaan orang setiap hari ada di sana dan jutaan orang itu pasti membawa duit gitu ya. Mungkin ada 1 juta orang ada di situ tiap hari itu dari luar negeri. Belum lagi pada musim haji. Yang musim haji antara 2 sampai 3 juta orang ada di Mekah itu, ya antara Mekah Madinah itu. Sehingga kita tahu karena semua orang itu pasti ke sana datang membawa uang, maka negara yang tidak subur itu ya menjadi sangat makmur ya karena kedatangan orang itu. Tapi bandingkan dengan misalnya kota-kota di Afrika ya yang mungkin setara yang berada di gurun pasir semacam itu. Ya kalau mereka tidak mencari alternatif lain untuk menghidupi kota mereka ya kota itu tidak akan berkembang menjadi kota besar dan tidak ada kota-kota di Afrika yang sebesar Mekah atau Madinah misalnya. Ya kecuali ibu kota ya ibu kota negara yang mungkin bisa bisa menyamai itu. Tapi kota-kota biasa yang di sana itu hanya ada tempat ibadah misalnya atau pusat pemerintahan kecil misalnya, ya tidak bisa karena tidak ada capital yang masuk ke sana itu modal yang dibawa oleh orang-orang yang kemudian dibelanjakan di sana itu. Nah, Eupolis ini sebagai sebuah desa itu ya berfungsi sebagai basis pangan ya pertanian itu. Kemudian juga sebagai perlindungan ya. Jadi perlindungan dari musuh. Kalau zaman dulu itu kan perang antar suku begitu kan sangat tinggi gitu ya. Sehingga desa itu berfungsi juga sebagai sebuah benteng pertahanan, sebagai tempat untuk perlindungan ya. Tentu saja bukan hanya perlindungan dari musuh, tapi perlindungan dari bencana misalnya, dari alam misalnya gitu ya. Itu ada di desa.
pemukiman itu kan pelindungan yang paling efektif ya, baik dari alam maupun dari serangan hewan, binatang gitu ya, dan juga bagi serangan musuh ya, karena pemukiman menetap itu biasanya dihuni oleh banyak orang sehingga bisa mengatasi berbagai masalah itu secara bersama-sama gitu. Nah, juga sebagai tempat untuk mempertahankan hidup. Ketika manusia purba itu mulai berhenti dari kegiatan berburu dan meramu, dan mereka kemudian menetap, maka desa ya sebagai tempat menetap mereka itu adalah sekaligus juga sebagai tempat untuk mempertahankan hidup. Mereka tidak lagi mencari makan dengan cara memburu binatang ya secara liar, atau meramu mencari makanan di mana namanya di hutan-hutan misalnya. Tapi dengan adanya desa, maka mereka kemudian bercocok tanam, beternak, ya, dan juga mengusahakan hal-hal lain di situ yang dalam rangka untuk mempertahankan hidup. Ketika orang mulai menetap, maka segala keperluan untuk pertahanan hidup itu sebisa mungkin dipenuhi di kawasan desa itu. Ya. Tetapi selain itu, desa itu juga merupakan inti peradaban. Ya. Jadi desa-desa yang merupakan embrio kota itu juga merupakan inti peradaban. Ya, peradaban yang dimaksud di sini adalah aspek-aspek budaya yang halus, yang lebih canggih, misalnya yang lebih kompleks gitu ya, dibandingkan dengan kebudayaan biasa. Sehingga desa-desa itu ya sebagai tempat untuk penyimpanan dari apa? Penyimpanan. Kalau ini saya nulis penyimpangan di sini, tapi ini penyimpanannya. Sebagai penyimpanan, baik penyimpanan yang sifatnya material maupun penyimpanan yang sifatnya ini ide gitu ya. Ide yang atau budaya ya, sebagai budaya yang sifatnya halus dan lain sebagainya. Dengan demikian maka ketika desa ini berkembang menjadi kota, ya kawasan desa itulah yang kemudian menjadi inti dari perkembangan itu. Biasanya menjadi kawasan yang paling utama dari desa itu. Nah, dengan demikian maka yang namanya kota ya itu adalah penghalusan dari gejala-gejala desa itu tadi. Jadi kota akan berkembang sedemikian rupa menjadi sesuatu yang lebih kompleks dari berbagai hal yang semula ada di desa itu, gitu ya. Misalnya altar penyembahan sederhana ya, itu kemudian nanti berubah menjadi candi misalnya, atau tempat-tempat peribadatan yang lebih kompleks gitu ya. Kemudian nanti ada ritual-ritual penanaman, misalnya ritual-ritual panen, misalnya nanti akan berubah menjadi drama atau teater gitu ya, sebagai sebuah pertunjukan ya. Teater kan ritual juga, tetapi itu semata-mata sebagai sebuah pertunjukan hiburan dan lain sebagainya. Artinya kota itu betul-betul nantinya merupakan perkembangan dari sebuah desa itu ya, dari eupolis itu nanti akan berkembang menjadi kota. Nah, kemudian yang kedua, Lewis Mumford itu juga menggambarkan sebuah perkembangan lebih lanjut dari desa yang sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks yang dinamai dengan polis. Ya, polis ini sebuah kota yang kuat, ya, yang merdeka, yang otonom. Dan sekali lagi bahwa ini adalah Mumford ini nampaknya mengambil contoh-contoh perkembangan yang ada di Yunani. Jadi Yunani itu dulu negaranya itu adalah negara-negara kota kecil-kecil, ya, yang disebut sebagai polis. Sehingga ada namanya polis Sparta, ya, yang dikenal dengan aspek-aspek kemiliterannya yang yang cukup kuat di sana itu ya. Nah kemudian
Sparta ini ya berkembang menjadi sebuah kota yang cukup besar ya, eh, apa namanya, di sana di Yunani itu ya. Nah kemudian polis ini merupakan kumpulan dari keluarga-keluarga ya, keluarga-keluarga yang tinggal di kawasan itu dan ditandai dengan pembagian kerja yang lebih sistematis. Ini adalah ciri dari kota sebenarnya ya. Kota itu salah satu cirinya itu tadi, eh, apa namanya, ada pembagian kerja yang sudah lebih jelas dan lebih sistematis. Sehingga ada orang-orang yang pekerjaannya itu di pabrik, terus gitu di pabrik. Ada orang yang kerjanya itu di pemerintahan ya, ya terus kerjanya di pemerintahan itu. Kemudian di pabrik pun nanti akan terspesialisasi lagi di apa gitu ya. Nah, ini adalah contoh bahwa ciri dari kota itu adalah adanya pembagian kerja yang lebih sistematis itu. Nah, sama dengan tahun tadi, polisi itu juga dicirikan dari hidup yang sudah terdiferensiasi tetapi masih homogen. Belum terlalu kompleks, belum terlalu apa namanya? Eh, belum terlalu banyak ya diferensiasinya ya, masih sedikit gitu. Tetapi ya sudah mencirikan sebuah kota. Sehingga polis-polis di Yunani seperti Athena, Sparta gitu ya, itu menjadi negara-negara yang negara-negara otonom di sana yang sangat kuat gitu. Nah, ini misalnya contoh, ini adalah sketsa salah satu kawasan di Yunani itu ya. Ini di atas ada mungkin kantor pemerintahan, kemudian dikelilingi oleh pemukiman penduduk itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah metropolis. Sama dengan Berkel tadi, ada kategori metropolis. Tapi ini kategori ketiga, sementara Berkel tadi metropolis ada kategori keempat. Nah, ciri utama dari metropolis ini adalah jumlah penduduk yang besar, serta adanya jaringan perdagangan yang cukup kuat dengan kota-kota lain di luar kota tersebut. Itu. Nah, dengan demikian berarti kota ini adalah kota yang memang sudah mandiri, ya, dan memiliki surplus yang banyak. Karena apa? Surplus itulah yang kemudian dijual ke kota-kota di luar. Sehingga metropolis ini menjadi sebuah kawasan yang sangat mandiri secara ekonomi dan juga secara politik ya tentu saja ya. Dan biasanya metropolis ini ya menjadi bagian dari ibu kota atau tempat kedudukan dari penguasa-penguasa yang kuat pada saat itu. Nah, awal dari Nah, di sini metropolis itu dicirikan juga dari sifat-sifat individualisme ya. Yang tentu saja individualisme ini ya menghancurkan ikatan-ikatan sosial lama itu. Ya. Nah, memudarnya ikatan sosial ini akan diikuti dengan penciptaan tatanan baru. Kota-kota yang kategorinya metropolis sekarang ini semacam itu. Orang semakin individualis ya, meninggalkan ikatan-ikatan sosial yang lama gitu. Dan dengan perkembangan teknologi, maka masyarakat yang tinggal di metropolis itu mengalami disorganisasi sosial. Sekarang apalagi ya, dengan adanya teknologi informasi itu betul-betul orang mengalami disorganisasi sosial, tidak lagi ada ikatan sosial yang kuat. Tapi itu tadi, orang ya sudah sendiri-sendiri gitu ya. Bahkan untuk misalnya membeli sesuatu sekarang tidak lagi datang ke warung gitu ya, tapi cukup menggunakan teknologi itu
barang itu sudah datang. Antara penjual dan pembeli mungkin tidak saling kenal secara personal gitu ya. Tapi barangnya saja yang dibutuhkan dan uangnya saja itu ya yang saling menyapa. Nah, kemudian ada namanya megalopolis, ya, kota besar, ya. Kota yang sudah sangat crowded, yang sudah sangat kapitalistik, yang secara sosial mungkin orang sudah tidak saling mengenal sama sekali. Kalau terjadi sesuatu ya mungkin orang ya sudah sendiri-sendiri saja menolongnya gitu. Jadi tidak lagi ada ikatan sosial yang kuat gitu. Ini menandai megalopolis. Jakarta saya kira dan kota-kota besar lainnya di mana di dunia ini, Jepang, Tokyo misalnya, itu megalopolis. Kota yang sudah sangat besar sekali, yang justru menunjukkan ketidakramahannya kepada orang yang datang. Kalau di Jakarta misalnya, banyak kasus di Jakarta yang ada orang mati di sebelah kita gitu ya. Ya kalau tidak tercium bau busuk, orang tidak tahu bahwa ada orang mati di sebelah kita. Di Jepang ya orang tidak, apalagi di Jepang orang di mana-mana tidak menyapa orang lain, gitu ya. Tidak kenal secara personal, secara individu. Ini Anda siapa, siapa itu tidak kenal. Kota ini sudah orientasinya itu kapitalistik, modal, ya sudah. Siapapun yang beraktivitas di situ asal dapat duit, ya sudah. Saya mempekerjakan orang, saya sudah kasih uang, ya sudah, selesai urusan. Nah, ini adalah contoh dari megalopolis, kota yang sudah sangat besar. Nah, kemudian ada namanya tiranopolis, tiran, kejam. Kota yang sudah sangat kejam. Ya, mungkin ini hanya imajinasi dari Lewis Mumford itu ya. Mungkin ya tidak ada lah kota yang semacam ini ya. Kota yang ya perang itu ya. Menyebabkan kelaparan ya, tapi bisa saja ya kota yang ada di Palestina misalnya memang tidak besar-besar amat, tapi di sana ada peperangan yang mengancam setiap hari warga kota di situ. Ya. Kota yang kejam itu ya, atau kota di Ukraina sana yang diserang terus-menerus oleh Rusia gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah kota yang berkembang sedemikian rupa menjadi sangat tidak manusiawi dan menyebabkan warga kotanya itu ya seperti berada pada situasi perang dan terjadi eksploitasi besar-besaran gitu ya, yang terjadi di kota tersebut. Nah, kemudian ada nekropolis. Jadi setelah tiranopolis, kota itu nanti perlahan-lahan akan mengalami decline, mengalami kehancuran, mati. Ya, nah, ini adalah urutan-urutan dari itu. Tapi saya kira nekropolis ini jarang sekali kota yang mengalami perkembangan sangat hebat, kalau tanpa apa-apa ada apa-apa kemudian mati. Ya. Kecuali ada bencana dan ada keputusan politik. Jakarta mungkin bisa saja suatu saat mati karena ibu kotanya dipindah ke IKN. Ya, kecuali nanti ada aktivitas ekonomi yang tetap bertahan di sana, yang menyebabkan Jakarta mungkin akan bertahan lama misalnya. Atau misalnya Jakarta diubah menjadi ibu kota Provinsi Jawa Barat misalnya, itu mungkin akan tetap ramai. Nah, ya tergantung ya bagaimana warga kota Jakarta mempertahankan kotanya. Karena saya bayangkan kalau misalnya ya sekarang ini kan mohon maaf ya, ini dengan misalnya calon presiden nomor 2 ini benar-benar ditetapkan sebagai presiden, otomatis dia akan menjalankan kebijakan memindah kota baru itu. Dan kalau semua berjalan lancar, maka pada akhir 2024 ini benar-benar ibu kota sudah ada di IKN sana. Nah, apakah nanti akan diikuti oleh migrasi besar-besaran dari seluruh komponen yang ada di Jakarta? Ya kita lihat saja. Mungkin yang jelas pindah kan para ASN ya, para ASN yang bekerja di pemerintahan pusat.
Tapi kalau aktivitas ekonomi ya belum tentu, karena fasilitas yang ada di IKN itu juga belum selengkap dengan fasilitas yang ada di Jakarta. Dalam bayangan saya ya sebagai orang yang selama ini mengamati perkembangan kota, mestinya ya IKN itu difokuskan sebagai ibu kota administrasi, sebagai pusat administrasi pemerintahan. Sementara aktivitas ekonomi ya tetap saja ada di Jakarta, ya, atau di kota-kota besar lain di Jawa. Tapi kalau melihat berbagai fasilitas yang ada, Jawa ini kan pulau yang memiliki fasilitas yang sangat lengkap, gitu ya. Baik fasilitas yang disediakan oleh alam maupun fasilitas yang dilengkapi oleh masyarakat ya. Sehingga IKN itu ya cukup lama kalau ingin menyamai situasi di Jawa itu. Nah, ini adalah teori dari Lewis Mumford itu ya mengenai tahapan perkembangan perkembangan evolusi secara perkembangan kota-kota secara evolusionis gitu ya. Nah, di samping itu ada namanya teori struktural itu. Ya. Teori yang menjelaskan perkembangan kota tetapi dari struktur, dari munculnya struktur-struktur yang ada di kota itu ya. Nah, teori struktural itu yang pertama ada namanya teori konsentris ya. Digambarkan semacam ini. Sesuatu yang bundar semacam ini ya, melingkar gitu, dan ada inti tertentu ya dari kota ini. Ada namanya zona 1. Zona 1 ini adalah Central Business District CBD ya. Kemudian zona 2 ini zona peralihan, zona perdagangan yang beralih ke pemukiman. Kalau bisnis itu ya perdagangan murni. Tapi kemudian setelah itu kan ada lapis yang merupakan lapis antara perdagangan menuju ke kawasan-kawasan pemukiman. Kemudian ada zona pemukiman kelas pekerja, kaum buruh, itu di lapis ketiga. Kemudian ada pemukiman kelas menengah, malah pemukiman kelas menengah itu biasanya ada di luar itu ya, mencari kawasan-kawasan yang nyaman ya, zona nyaman itu. Kemudian yang kelima ada zona penglaju, ya mirip di Surabaya misalnya. Surabaya itu Central Business District-nya itu di sana di utara sana itu. Maka setelah itu ada pemukiman-pemukiman kampung-kampung itu. Setelah itu ada pemukiman kaum buruh yang ada di kampung-kampung itu ya. Nah, barulah ada pemukiman kelas menengah seperti misalnya kawasan Darmo, kawasan di timur itu ya kawasan Galaksi gitu ya. Itu kan udah di luar lapisan pertama itu. Kemudian ada pengelaju, itu kawasan-kawasan pinggiran Sidoarjo dan lain sebagainya ya, di mana ada kaum komuter, kaum ulang-alik yang kalau pagi berangkat ke pusat kota untuk bekerja, nanti sore balik lagi ke ini seperti saya. Saya ini pengelaju ya dari Sidoarjo ke Surabaya tiap hari itu. Itu karena saya ada di Gresik. Nah ini begini, saya ada di Sidoarjo lah ya, bukan di Gresik. Ya juga orang-orang di Gresik, Mojokerto misalnya, bahkan Lamongan misalnya, yang itu bekerja di Surabaya itu di zona 5 itu, ya, yang akan bolak-balik pagi sore gitu untuk datang dan pergi dari kawasan-kawasan Central Business District tadi itu ya. Nah, ini adalah teori konsentris. Nah, teori konsentris ini diperkenalkan oleh Burgess ya, sosiolog ini, The Growth of the City, perkembangan sebuah kota. Ini di dalam tulisannya yang dihimpun di sebuah buku yang dihimpun oleh McKinsey ya. Bukunya The City,
Ini buku lama, buku awal abad 20 ya. Tetapi ini teori yang menggambarkan kota Chicago sebenarnya di Amerika itu dianggap tetap relevan untuk menggambarkan perkembangan kota-kota terutama di dunia ketiga itu ya. Di mana kota-kota baru saja berkembang itu menggambarkan semacam ini kota-kotanya. Walaupun ya dalam perkembangan berikutnya kota-kota di dunia ketiga itu ya sudah berubah total. Nah, teori konsentris ini sebenarnya mengacu kepada penggunaan lahan ya yang berbeda-beda. Central Business District tadi misalnya yang mengacu kepada pusat aktivitas ekonomi itu. Di mana di pusat kota ini ya ada perdagangan misalnya itu ya yang sangat rame gitu dengan berbagai barang yang dijual di sana. Sementara di zona berikutnya ya itu nanti ada yang namanya zona pekerja atau kaum buruh yang itu berada di zona industri biasanya di kawasan-kawasan pabrik dan sebagainya ya. Juga di perkampungan karena itu mengacu kepada di mana mereka bermukim. Nah ini. Nah ini zona 1 misalnya di Central Business District tadi itu adalah pusat segala macam kegiatan perkotaan. Mulai dari politik, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Sehingga kalau kita lihat Surabaya itu ya secara keseluruhan misalnya itu ya pusat aktivitas ini. Terdiri dari 2 bagian. Gitu ya. Pertama bagian dari paling inti, the heart of the area atau jantungnya area itu ya yang disebut sebagai RBD ya RBD Retail Business District itu ya. Nah di sini ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang dominan, ada kegiatan-kegiatan bisnis, ada kegiatan administrasi dan sebagainya, ada department store, smart shop, office, building, klub, perbankan, hotel, teater, itu ya. Dan pusat-pusat ekonomi, ya, juga pusat sosial dan lain sebagainya. Nah, biasanya di kawasan-kawasan zona inti ini berbagai aktivitas gitu ya, itu berbaur menjadi satu, itu di situ, sehingga betapa kompleksnya gitu ya. Kemudian di yang kedua itu yang luarnya disebut sebagai WBD, ya. Itu kawasan-kawasan apa pergudangan dan sebagainya ya, bisnis distrik yang ditempati kegiatan ekonomi besar, ya, ada pasar, gudang, gedung penyimpanan barang yang tahan lama ya, storage building dan lain sebagainya. Itu di zona pertama. Kemudian zona kedua, ini kawasan-kawasan yang mengalami penurunan kualitas. Ya, pemukiman-pemukiman kampung itu lama-lama akan orang merasa bosan di sana karena suatu situasinya memang sudah tidak nyaman lagi, ya. Karena adanya intrusi itu ya, adanya perembesan gitu ya, yang berasal dari zona pertama. Jadi orang-orang di kawasan ini terdesak gitu. Di Surabaya itu banyak sekali kawasan-kawasan semacam ini. Jadi sebagai contoh misalnya kawasan-kawasan di sana itu di mana? Di belakangnya Pasar Atom misalnya atau di sekitar Jalan Panggung misalnya itu kalau malam itu sudah sepi sekali karena orang tidak tinggal di situ, ya. Tapi di tempat lain pemukimannya sudah sudah kacau ya karena dicaplok dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan-kegiatan industri dari zona pertama. Ya. Kemudian zona ketiga, ya ini ditempati oleh para buruh pabrik, pekerja pabrik, para pendatang dari zona 2. Nah ini
kawasan-kawasan ini ya, kawasan yang penduduknya itu biasanya dengan kawasan ekonomi menengah ke bawah gitu, kawasan buruh dan pekerja rendahan dan sebagainya. Nah, sementara zona keempat ini adalah zona yang ditinggali oleh orang-orang dengan status ekonomi tinggi, menengah ke atas. Kemudian zona kelima, pengelaju seperti saya katakan tadi, ini yang berasal dari luar kota ya, ulang-alik sebenarnya, kawasan-kawasan di luar. Tapi kalau pagi berangkat ke pusat kota untuk mencari uang. Kemudian yang kedua, teori sektor. Ini mirip ya, mirip dengan teori yang pertama tadi gitu ya. Teori ini dikemukakan oleh Homer Hoyt dalam bukunya The Structure and Growth of Residential Neighborhoods in American Cities. Mohon maaf sebentar, saya tak memasang baterai. Nah, teori ini ya, menurut teori ini wilayah perkotaan itu ya sebagai pola-pola sektor gitu ya, seperti puzzle yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain karena fungsi-fungsi yang berbeda. Kemudian ada teori inti berganda. Nah, ini mirip dengan kota-kota di Indonesia sebenarnya, di mana sebuah kota itu memiliki pola keruangan yang bermacam-macam fungsinya ya, ada fungsi ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya yang saling berhubungan dan kadang saling tumpang tindih juga gitu. Jadi ini bukan terkait dengan masalah bagaimana kapan terbentuknya ini, tapi ini terkait dengan teori struktural ini terkait dengan lebih mengacu kepada pemanfaatan ruang yang memang berbeda-beda antara satu pemanfaatan dan pemanfaatan yang lainnya itu ya. Ya. Jadi yang memiliki inti kegiatan, yang memiliki kegiatan kalau di dalam teori yang terakhir ini, teori inti berganda itu ya bukan hanya inti kota, bukan hanya central business district misalnya, tetapi itu banyak tempat dengan kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda sehingga disebut sebagai teori inti berganda. Karena pusat aktivitasnya itu bermacam-macam jenisnya itu ya, antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian beberapa hal ini terkait dengan prasyarat sebuah kota. Bagaimana desa itu bisa berkembang menjadi kota, ini ada prasyaratnya. Jadi di sini ada sosiolog Horton dan Han itu ya, yang menyebutkan paling tidak ada tiga prasyarat bagaimana sebuah kota nanti bisa berkembang atau sebuah desa, sebuah kawasan berkembang menjadi kota. Pertama, harus ada ketersediaan air. Kawasan yang tidak ada persediaan air, ya, itu tidak mungkin akan bisa berkembang menjadi kota. Yang terkait dengan persediaan air, ya air ini bisa memang dipenuhi oleh kota itu atau didatangkan dari luar gitu. Tetapi rata-rata daerah-daerah yang berkembang menjadi kota itu memang di situ ada pusat air. Sehingga hampir semua kota yang ada di Indonesia, ya, di Jawa terutama, itu sebagian besar kotanya itu berada di dekat sungai. Kota-kota besar seperti di Batavia, ada sungai Ciliwung. Semarang ada Kali Garang. Bandung ada sungai, apa itu Bandung itu. Ya, terus Surabaya ada sungai Berantas, Kalimas gitu ya. Bahkan Sulawesi pun ya ada sungainya. Hampir semua kota itu
di sungai. Pusat-pusat peradaban itu berada di tepi sungai. Mesir ya berkembang menjadi peradaban karena dekat Sungai Nil. Kemudian Mesopotamia ada namanya Sungai Efrat dan Tigris. Gitu. Kemudian di Cina ada namanya Sungai Huanghe. Kemudian di Amerika ya itu sungai apa Washington itu sungai apa Hudson atau apa ya. Nah ini hampir semua kota itu pasti air ya karena air merupakan apa namanya prasyarat orang untuk hidup. Kemudian terjadi surplus pangan. Surplus pangan ini maksudnya ya bisa dipenuhi oleh sendiri ya. Tetapi surplus pangan ini bisa didatangkan di tempat lain asal kota tersebut memang memiliki penukarnya. Ada hasil lain yang bisa ditukarkan ke pangan. Kalau tidak, tidak mungkin. Kota itu akan berkembang tanpa adanya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi warganya. Jadi air, pangan, dan kemudian yang ketiga, transportasi. Kota itu berkembang karena menjadi bagian dari jaringan dengan daerah-daerah yang lain. Pangan yang tidak bisa dipenuhi di kawasan itu harus didatangkan dari tempat yang lain. Tidak ada kota yang tertutup, tidak memiliki hubungan dengan daerah-daerah yang lain. Transportasi di sini tentu saja diartikan dengan infrastrukturnya, jaringan jalan dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua ya alat-alat transportasinya itu sendiri. Dengan transportasi ini maka mobilitas barang, mobilitas orang dan sebagainya itu akan dengan mudah terkoneksi dengan kawasan kota tersebut, sehingga orang bisa dengan apa namanya leluasa mendapatkan berbagai kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi di kota tersebut. Nah, Harten dan Han ini tiga ini memprasyaratkan tiga syarat sebuah daerah untuk bisa berkembang menjadi sebuah kota. Nah, bagaimana dengan kota Anda? Apakah memenuhi tiga prasyarat ini atau tidak, gitu ya? Itu menjadi tugas kalian untuk mengamati. Nah, terakhir dari Nelson itu ya, dia juga mengajukan, ya seperti artinya Harten dan Han tadi, mengajukan beberapa prasyarat terkait dengan sebuah daerah bisa menjadi sebuah kota. Mirip sebenarnya ini. Yang diajukan oleh Nelson itu mirip dengan yang diajukan oleh Harten dan Han. Ya. Jadi yang pertama faktor ekologi. Terkait dengan kemudahan untuk mendapatkan air, pangan, dan lain sebagainya. Kemudian dukungan teknologi, bisa dikatakan teknologi pengolahan lahan, kemudian teknologi transportasi, nah itu bisa dikategorikan sebagai teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat ya, terutama teknologi untuk pertanian ini supaya ada surplus pangan. Ya kalaupun tidak ya tentu saja harus mendatangkan dari tempat yang lain. Dan kemudian yang ketiga adanya dukungan organisasi sosial. Kota bisa berkembang menjadi stabil karena adanya dukungan organisasi sosial yang mantap. Tanpa dukungan ini tidak mungkin sebuah kawasan akan berkembang menjadi sebuah kota. Saya kira itu. Terakhir, kalau ada yang ingin disampaikan, saya sediakan waktu sekitar 5 menit. Saya silakan. Kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kalau tidak ada, maka kuliah malam ini saya akhiri. Maka sebelumnya saya akan